Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di KU 1202, Pengantar Rekayasa dan Desain. Kali ini berhubung kuliah kita adalah pengantar rekayasa, maka kita akan coba untuk menguliti ini, apa sih pengertian dari rekayasa. Selamat belajar. Nah, sebelum kita akan mempelajari engineering lebih jauh, maka kita harus melihat atau kita bisa bandingkan dengan ilmu yang teman-teman mungkin lebih akrab, yaitu sains. Teman-teman kebanyakan di sini adalah lulusan dari ilmu pengetahuan alam gitu ya, sehingga harusnya sainsnya kuat. Nah, baru 6 bulan ini teman-teman mencoba untuk memahami sebenarnya saya itu ngapain sih nanti di sekolah teknik elektro dan informatika gitu ya, di bagian engineering-nya. Oleh karena itu, kita akan mulai dari sana dulu, perbandingan antara science dan engineering. Nah, perbandingan yang pertama adalah dari tujuannya. Tujuan dari science itu sebenarnya adalah untuk mencari sebuah kebenaran. Dan untuk rekayasa adalah sebuah perbaikan. Kebenaran itu apa? Kebenaran ini kalau kita lihat dari hasilnya adalah mengetahui sesuatu gitu. Biasanya yang kita ketahui adalah bagaimana suatu alam semesta ini bekerja. Bagaimana suatu makhluk itu bisa hidup misalnya seperti itu atau bisa mati. Dan ini yang dipelajari oleh sains. Sementara rekayasa ini adalah perbaikan di mana kita mengetahui bagaimana cara untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, how-nya di sini tentu saja bisa bermacam-macam gitu ya. Bagaimana kita ada masalah dan bagaimana kita solusi masalah tersebut. Nah, itu inti dari rekayasa. Nah, menurut seorang ilmuwan namanya Theodor von Karman, dia ini seorang matematikawan dan juga seorang engineer. Pengertian dari sains atau sains itu ngapain sih? Dia mendefinisikannya sebagai sebuah ilmu yang mempelajari dunia ini apa adanya. Jadi dunia ini misalnya ada gravitasi lah dan lain sebagainya, itu yang menemukan adalah saintis. Sementara untuk rekayasa itu dia mengartikan sebagai seorang yang membuat dunia yang tidak pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi intinya adalah improvement. Selanjutnya, mungkin kalau dilihat dari engineering dan saintis ini agak berbeda. Namun pada tahun-tahun dulu gitu, saintis dan engineer itu bisa jadi satu orang. Contohnya adalah yang teman-teman lihat di sini adalah seorang Leonardo di Piero da Vinci atau lebih terkenal dengan Leonardo da Vinci. Teman-teman mungkin mengenalnya dari lukisan Mona Lisa gitu ya. Tapi beliau ini adalah salah satu orang yang cukup antusias terhadap pembelajaran. Beliau ini lahir pada 15 April 1452 dan beliau ini memiliki banyak sekali interest gitu ya, mulai dari ilmu pengetahuan yang berupa sains, contohnya adalah yang terkenal adalah lukisan yang teman-teman lihat di bagian tengah atas, yaitu terkait dengan anatomi manusia. Sementara beliau ini juga membuat sebuah gambar atau sebuah desain terkait dengan helikopter gitu ya. Jadi beliau ini selain saintis, beliau juga seorang engineer. Belum lagi beliau ini seorang arsitek juga membuat sebuah gambar-gambar entah itu apa namanya gereja lah dan lain sebagainya yang ada beberapa yang didirikan oleh zaman saat itu. Nah, jadi ada kemungkinan sebenarnya seorang saintis dan seorang engineer itu adalah satu orang yang sama. Hanya saja teman-teman kalau saat ini kebanyakan teman-teman ini akan terpisah gitu ya. Saintis sendiri jalurnya sendiri dan engineering jalurnya sendiri. Hanya saja nanti akan berkolaborasi dalam melakukan sebuah pekerjaan. Nah, ini biasanya seperti itu. Namun kalau dulu itu ada kemungkinannya seorang saintis dan seorang engineering itu orang yang sama. Kita akan masuk ke dalam dasar bahasanya dulu, di mana dasar bahasa dari engineer itu ada dari bahasa Latin yaitu ingenerate, yaitu menciptakan, kemudian ada ingenium atau didefinisikan sebagai produk jenius, rancangan permesinan baru, dan ada dalam bahasa Inggris di dalam Middle Age gitu ya, bahasanya adalah ingeni, yang muncul dari kata atau diartikan sebagai peralatan. Dari situ keluarlah kata engineer. Jadi yang keluar itu adalah engineer terlebih dahulu. Yaitu secara definisi pada bahasa Inggris tahun 1720 artinya adalah mengatur, merancang, membimbing, atau mengelola melalui kecerdikan atau kebijaksanaan. Baru setelah itu muncul sebuah pengertian baru yaitu engineering, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh
engineer. Nah, ini adalah definisi dari runtutannya gitu ya. Walaupun nanti kalau teman-teman lihat di internet atau teman-teman cari lebih jauh, definisi ini bisa lebih detail daripada ini. Tapi teman-teman mendapatkan bayangan terkait dengan bahasa itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan buku yang teman-teman gunakan kali ini, yaitu milik Koski, engineering merupakan sebuah rancangan dan analisa kreatif yang memanfaatkan energi, material, gerak, informasi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang inovatif. Nah, ini teman-teman bisa lihat atau bisa teman-teman garis bawahi adalah kata-kata rancangan dan analisis kreatif. Jadi teman-teman harus memanfaatkan atau mencoba untuk membuat rancangan dan membuat analisis. Nah, itu berarti harus ditekankan bagi seorang engineer, ada rancangan analisis gitu ya. Kemudian memanfaatkan bla 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 untuk apa? Untuk kemajuan orang atau kemajuan suatu umat, tentunya dengan suatu hal atau pemikiran-pemikiran yang inovatif. Nah, ini yang teman-teman harus pahami terkait dengan engineering. Nah, kemudian masuk ke dalam timeline engineering, di mana teman-teman bisa lihat di sini ternyata engineering ini sudah dimulai pada tahun 6000 sebelum Masehi gitu ya, di mana ditemukannya sebuah api. Nah, mungkin kali ini api adalah hal yang mudah dengan teman-teman cukup menyalakan sebuah korek api, maka muncullah api. Tapi pada zaman saat itu belum ada gitu ya. Dan kemudian di situ juga teman-teman bisa melihat adanya tombak menggunakan batu misalnya. Juga ada pisau dari obsidian gitu. Nah, itu adalah merupakan sebuah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh orang-orang zaman tersebut untuk menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu sebenarnya tombak tersebut, kemudian pisau tersebut adalah sebuah alat yang ditemukan oleh seorang engineer. Sebenarnya bisa dikatakan seperti itu. Dan ini prosesnya adalah proses engineering. Walaupun bisa dikatakan siapa penemunya dan lain sebagainya kita masih nggak tahu gitu ya. Nah, teman-teman bisa melihatnya di dalam website yang saya tuliskan di dalam PPT teman-teman terkait penemuan-penemuan yang epic gitu ya, yang bagus di dalam sebuah engineering itu. Namun yang paling terkenal yang bisa dikatakan kita tahu gitu ya, namanya siapa itu adalah ketika pembuatan sebuah piramid. Piramid ini dibuat oleh Imhotep dan ini menjadi suatu hal yang sangat fenomenal gitu ya. Mereka ini bisa dikatakan menciptakan suatu hal yang dulunya tidak pernah ada dan mungkin nah itu kan kalau kita lihat bangunannya cuma nggak terlalu tinggi gitu ya. Untuk zaman sekarang, zaman saat itu sudah luar biasa. Nah, ini adalah bangunan yang dibuat secara engineer dan di sini muncul suatu bangunan yang luar biasa. Nah, ini adalah salah satu proses engineering yang luar biasa juga dari bagaimana dia bisa membuat struktur dan lain sebagainya. Nah, hingga kali ini pada tahun 2000 ke atas sudah muncul yang namanya 20th century teknologi, yaitu entah itu internet, komputer, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi suatu tantangan bagi kita. Gitu ya. Pada abad ke-20, yaitu dari tahun 1900 sampai tahun 2000, ini terjadi beberapa hasil teknologi yang dimunculkan dari proses engineering itu. Dan yang paling bagus atau yang paling luar biasa ditemukan di dunia adalah electricity. Gitu ya. Jadi adanya listrik. Teman-teman bisa bayangkan hampir semua teknologi yang ada saat ini, entah itu dari rumah tangga hingga pembuatan energi dan lain sebagainya, itu semuanya menggunakan elektrik gitu ya, atau menggunakan listrik. Kita mau bilang pengeboran di Pertamina gitu ya, semuanya juga dikendalikan oleh listrik juga gitu. Kemudian mau bilang perbankan, semuanya harus ada listrik dan lain sebagainya. Sehingga dikatakan pada achievement.org nomor satunya adalah electricity. Nah, tapi yang lainnya juga tidak ketinggalan gitu ya. Mulai dari mobil, pesawat, water supply, distribution, elektronik, dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat dan bisa rasakan kali ini dan merupakan salah 20 sebagai achievement yang paling bagus di tahun atau di abad ke-20. Abad ke-20 udah selesai, berarti kita masuk ke dalam abad ke-21, di mana ada dong challenge-nya lagi. Nah, dalam engineeringchallenge.org ini teman-teman bisa melihat apa sih challenge ke depan gitu ya, terkait dengan engineering. Di sini ada 14 poin,
Yang pertama adalah Advanced Personalized Learning, Economical Solar Panel, Enhanced Virtual Reality, Reverse Engineering the Brain, Engineering Better Medicine, Advanced Health Informatics, Restore and Improve Urban Infrastructure, Secure Cyberspace, Provide Access to Clean Water, Energy from Fusion, Prevent Nuclear Terror, Manage Nitrogen Cycle, kemudian Develop Carbon Sequestration Methods, dan terakhir adalah Engineering the Tools of Scientific Discovery. Nah, ini adalah beberapa hal yang merupakan sebuah challenge bagi engineer-engineer ke depan. Challenge-challenge ini mungkin bisa menjadi gambaran teman-teman, mumpung teman-teman ini masih di tahun pertama, kira-kira saya ini tertarik di bidang apa? Saya ini ingin menjawab challenge yang mana, sehingga nanti teman-teman bisa masuk ke dalam jurusan yang sesuai dengan teman-teman yang inginkan, dan juga bisa mengerjakan tugas akhir sesuai dengan yang teman-teman pikirkan di awal gitu ya. Walaupun nanti terjadi sebuah perubahan, itu adalah hal yang normal gitu ya, jadi tidak bermasalah. Selanjutnya, kenapa sih kita tadi ada Grand Challenge ini gunanya sebenarnya untuk apa gitu? Karena di tahun kali ini kita sangat kental dengan yang namanya Industri 4.0 yang diterapkan kalau kemarin di dalam Smart City gitu ya kata-katanya. Nah, Industri 4.0 itu apa? Industri 4.0 ini ya intinya revolusi industri yang baru gitu. Dimana kalau kemarin di 3 itu adalah pengenalan komputer, internet, dan lain sebagainya, di Industri 4.0 kita menggunakan komputer, menggunakan internet menjadi suatu hal yang lumrah di kehidupan kita, dan mengkolaborasikan dari satu komputer dengan komputer yang lain hingga menjadi satu jaringan yang utuh gitu. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya cloud computer, mobile teknologi, mesin to mesin, dan lain sebagainya. Ini manusia ini bukan lagi sebagai manusia yang secara fisik ada, tapi juga ada sebagai sebuah data. Jadi data yang ada itu bisa merepresentasikan manusia itu sendiri. Itulah yang disebut sebagai Industri 4.0. Walaupun Industri 4.0 ini sebenarnya hanya jargon gitu ya dari Jerman untuk perubahan yang besar gitu. Di Jepang namanya adalah Society 5.0. Nah, ini sama gitu ya. At least intinya adalah kita sebagai manusia tidak lagi ada secara fisik, namun juga ada sebagai sebuah data. Nah, ini adalah gambaran bagi teman-teman terkait dengan yang namanya rekayasa atau yang disebut sebagai engineering. Nah, tadi adalah informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman terkait dengan yang namanya rekayasa atau engineer. Mulai dari asal mula bahasanya, kemudian sejarahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, semoga pengertian atau informasi ini cukup berguna bagi teman-teman. Di beberapa video selanjutnya, kita akan membahas dari hasil rekayasa, yaitu teknologi, dan profil seorang rekayasawan. Dan ini akan teman-teman dapatkan pada video-video selanjutnya. Nah, karena itu saya pamit dulu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.